apa sih taunya? Ya shock banget ya, maksudnya kaget lah. Kemarin ketemu tiba-tiba dapat kabar gitu kalau kakakku tuh udah nggak ada gitu, dan meninggalnya itu ya dibilang lumayan tragis lah gitu, kesambar kereta gitu. Nah makanya sempet sih keluarga tuh shock, mama juga shock, keluarga shock, kayak nggak percaya orang semalam ketemu kok tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Aku pikir itu berita apa, orang telepon iseng gitu, telepon hoax, kan ada yang hacker gitu, nge-hack nomor orang. Ternyata disuruh ke rumah kakak, ternyata di rumah udah rame benar. Dan aku pas sampai sana dapet yang dari sosial media tuh KTP sama foto KTP abang aku sama motornya. Itu emang benar kejadiannya, benar tuh itu kakak aku. Nah mungkin almarhum sendiri dari mana mau kemana sih mungkin? Almarhum tuh mau pulang kerja. Nah biasanya tuh almarhum pulang kerja nggak jam segitu, jam 5 nih, jam 7. Makanya istri nungguin terus kan, kok nih jam segini belum pulang-pulang, kayak udah berasa gak enak. Nah aku juga kan lusa tuh dapat mimpi gigi copot satu, sama mama diikutin burung krek ya gitu tiap sore tuh selama seminggu. Ini ada apaan sih gitu, bener-bener gak ada apa-apa. Yang mama bilang ya Allah jauhin jangan ada apa-apa gitu. Tapi yang feeling orang tua kadang-kadang suka bener gitu. Tapi Kak Boyan sendiri mungkin keluarga juga semua sudah ikhlas? Ikhlas, insya Allah ikhlas ya, karena emang udah waktunya gitu, udah takdirnya kakak saya jadi meninggal dalam keadaan secara seperti itu gitu. Ya mohon doanya aja buat teman-teman, buat semuanya yang kenal sama kakak saya, seandainya mempunyai kesalahan tolong dimaafkan. Nah mungkin sosok almarhum sendiri di mata Kak Boyan sebagai adiknya sendiri mungkin seperti apa sih? Oh itu terbaik banget, itu kakakku yang paling baik banget, terbaik. Itu pengganti orang tua aku, pengganti bapak aku ya. Itu ibaratnya bapak aku yang kedua ini. Jadi tuh orang yang paling aku takutin tuh kakakku. Jadi kayak omongan dia pasti aku nurut gitu. Maksudnya karena dia tuh bijaksana. Kalau ada masalah dia selalu mencair. Kalau misalnya aku nggak sempat ngurusin urusan rumah, terus dia yang ngurusin buat urusan keluarga gitu. Dia yang handle semuanya, apa urusan mamaku kalau aku syuting kerja gitu. Jadi dia yang ngurus mama, ngurusin makan apa segala macam gitu. Biasa pokoknya nggak pernah ngeluh deh kalau ngebantuin orang tuh, nggak nanggung. Dan itu dia tuh orangnya paling seneng kalau ada orang yang meninggal bantuin, terus kayak ada orang hajatan, pokoknya kayak kegiatan sosial dia seneng banget gitu. Dan sosoknya tuh sama aku, orangnya rame, demen bercanda, demen dangdutan, demen nyanyi. Nah terakhir tuh dia kan senang sama di almarhum Benyamin Sueb. Itu pengen kayak citanya pengen beli lampu ornamen Betawi gitu. Itu sih belum bisa kesampean. Dan sama dia pesan sama driver aku bilang, Dul tolong jagain si Boyan ya, aku nitip gitu. Itu sih firasatnya, aneh gitu. Nah yang tadi mimpi juga mungkin? Iya mimpi yang giginya copot gitu. Tapi dipikir-pikir benar sih itu ya, gigi copot meninggal kakak aku. Ya pokoknya doanya aja buat semuanya, mohon doanya, mudah-mudahan kakak aku tuh diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya dan dimaafkan segala kesalahannya. Oke. Kak Boyan, mungkin berarti Kak Boyan sendiri termasuk salah satu orang yang paling dekat dengan... Oh deket banget. Pokoknya itu orang yang gue takutin dari kakak yang lain tuh, dia yang paling gue takutin. Jadi kayak dia tuh orangnya tuh ya bijaksana lah, kayak gantiin sosok bapak, pokoknya best banget lah. Pokoknya kalau aku salah gimana pun dia nggak pernah kayak marah gitu, paling ngasih tahu pelan-pelan jangan ya apa sih gitu. Pokoknya terbaik banget lah buat aku. Ya ibaratnya kalau sekarang dia pergi tuh ya sama aja aku kayak kehilangan bapakku kedua kalinya. Nah tadi sempat ada Kak Boyan yang belum terwujud keinginannya ya Keinginannya sebenarnya sih dia tadinya pengen kayak berhenti kerja gitu, jadi dia pengen buka usaha. Nah kemarin kita udah sempet lihat lokasi ini di sini, terus kita cari nih franchise sama siapa gitu. Tadi kayak gitu rencananya dia pengen buka usaha, tapi ya Allah berkehendak lain, dia udah dipanggil duluan ya. Sebelumnya beliau meninggalkan istri dan mungkin ada anak. Iya, meninggalkan istri dan 2 anak
Itu sih pesannya, dia bilang aku udah tenang katanya, anak aku yang satu udah kerja, yang satu laginya masih mau masuk SMA, ya berarti bebannya agak berkurang lah buat apa, jadi tinggal usaha aja gitu, pengen jualan apa gitu, kayak orang-orang kan lagi buka-buka usaha makanan ya. Kak Boyan, mungkin momen apa sih yang mungkin gak bakal kelupa gitu sama almarhum? Oh banyak banget nama almarhum ya, pokoknya kayak misalnya aku tuh nggak ada driver, dia bela-belain berhenti apa namanya off kerja buat nganterin aku, itu sih dia ngebelain banget gitu. Kayaknya tuh kalau aku ada masalah gitu dia maju duluan gitu. Ya pokoknya gantiin sosok seorang bapak dah terbaik kalau menurut aku, gak ada gantinya. Kak Boyan, maaf sedikit ke kronologinya. Kak Boyan sendiri tahu nggak sih kalau almarhum sendiri katanya sempet ada yang neriakin gitu awas kereta? Iya, katanya awas ternyata, tapi nggak kedengeran. Katanya sih kakakku pakai handsfree ya. Nah itu dia tuh orangnya nggak pernah namanya pakai handsfree. Terus dia tuh kalau ada orang pakai handsfree di jalan suka marah. Nah itu katanya dia pakai handsfree, tapi aku belum lihat ya, maksudnya handsfree-nya dia. Maksudnya kan ada buktinya gitu, aku belum lihat. Nah makanya aku juga belum tahu kronologi yang tepat itu kayak gimana gitu. Makanya aku nih kan berhubung aku sekarang lagi kerja, jadi aku belum sempat cari tahu maksudnya kronologi yang benar tuh kayak gimana. Ya selentingan dari orang-orang yang bilang, katanya ada yang bilang ada kereta 2 jalur tiba-tiba terus dia kesempet, ada yang bilang dia maju ke pelang itu dikit, terus akhirnya ada kereta lewat langsung sambar gitu mental. Ya aku juga nggak tahu kronologinya sih, yang pastinya ya doain aja lah, mudah-mudahan kakakku tenang di sana, udah bahagia ya, husnul khotimah. Terakhir Kak Boyan, mungkin ini kan Kak Boyan juga lagi berduka, terus sekarang langsung kerja lagi, mungkin gimana sih Kak Boyan perasaan? Iya, jadi emang sih sebenarnya sih masih sedih ya, kayak sedih gitu. Ya, namanya kita kehilangan orang yang kita sayang, ya kita dalam pekerjaan ya harus dihilangin dulu rasa sedihnya. Profesional kerja kita harus total di dalam pekerjaan, karena yang meninggal ya udah takdirnya gitu. Kakakku juga pasti tahu lah maksudnya kerjaan aku seperti apa gitu, pasti nauin dia. Ya, pokoknya profesional kerja aja. Sebenarnya sih dari tadi tuh pengen nangis, cuman ya gimana sih, aku kan pelawak, masa aku nangis kan menghibur orang semuanya. Yang penting orang bahagia, terus kan kakakku juga pasti lihat aku kan hibur orang, ibadah kan bahagia juga. Pokoknya ya aku doain mudah-mudahan kakakku tenang di sana. Terus aku paling seneng tuh dia tuh orangnya ya, kalau sholat udah azan tuh ya, apapun ditinggalin dia langsung ke masjid. Itu yang gak pernah tinggalin, tahajud sama subuhnya. Kalau udah azan pasti dia ngibrit ke masjid. Itu yang apa patut dicontoh sih buat anak-anak cucu-cucunya. Kak Boyan, Ibadah nomor 1. sedikit lagi mungkin beliau ada menitipkan pesan nggak sih sebelum beliau meninggal, ada mungkin kayak wejangan sendiri ke Kak Boyannya sendiri? Enggak sih, cuman dia bilang aja kalau itu ya, kalau ada masalah itu sabar, gak usah dibalas, ada yang apa gimana gak usah dibalas, sabar udah, kita liatin aja kayak gitu. Dia tuh ya bijaksana, enggak yang kayak jadi kompor apa gitu ngademin. Oh kalau kita emosi meledak-meledak dia pasti udah udah tenang aja, ntar juga dibalas ke orang gitu. Kak Boyan mungkin orang tua juga waktu mendengar kabarnya pertama kali mungkin gimana sih Kak Boyan? Kaget banget, kayak kesambar geledek ya. Lagi ngobrol berdua sama mama tuh tiba-tiba dapat telepon. Aku kira telepon hoak ya, bohong gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nyamper temennya ponakan aku. Bilang, "Bu, Kak," katanya udah kakaknya Boyan meninggal. Kenapa? Kecelakaan ketabrak kereta. Astagfirullahaladzim gitu. Semalam kan ketemu gitu. Pokoknya udah nggak bisa, udahlah aku tuh kayak udah nggak bisa nangis tuh, nggak, udah di sini tuh udah ya udahlah ikhlas gitu. Ini namanya belajar ikhlas kayak gini nih. Nah mungkin
menguatkan orang tua, mungkin orang tua juga Iya. menguatkan Kak Boyan sendiri Iya. gimana sih? Aku juga nguatin orang tua, mah udah mah ini udah takdir, kita harus ikhlas. Yang penting mama sehat, karena Dudung udah pergi. Jadi jangan sampai kan kalau misalnya mama kenapa-napa, aku sama siapa lagi gitu. Ya, sedih sih karena orang tua kita satu-satunya gitu kan. Nah kata kalau kadang-kadang kan kakakku suka bilang, mama jangan kasih tahu, jangan nanya-nanya jodoh terus, biarin aja. Nanti juga si Boyan dapet yang terbaik gitu. Jadi selalu bela aku gitu. Karena kan orang tua suka pengen kan suruh buru-buru. Ya kan kalau aku tipenya kan yang agak selektif, maksudnya yang nggak mau gagal buat kedepannya gitu. Mama kakakku yang selalu ngademin, udah mah jangan kayak gitu. Itu sih yang paling aku ingat tuh, jangan kayak gitu kalau ngomong sama si Ian gitu. Terus juga pasti ada jodohnya. Kak Boyan, tadi Kak Boyan bilang almarhum salah satu yang hampir tiap hari ngurusin mama ya. Iya. Nah mungkin sekarang karena beliau sudah duluan, mungkin yang bakal ngurusin nanti siapa sih? Atau Kak Boyan bakal lebih intens ngurusin? Iya, lebih intens. Aku sih yang lebih intens. Ada kakakku satu lagi. Cuman kalau cowok kan kadang kurang intens ke mama kan. Kalau aku lebih dekat ke mama. Ya satu-satunya orang tua ya. Udah. Ya kita bahagiain dia lah. Kita bahagiain. Ya, jangan sampai ngecewain orang tua. Mumpung ada satu lagi. Kasih yang terbaik buat orang tua.